Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Kaum muslimin muslimat rahimani wa rahimakumullah, kembali kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya, di mana Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa memberikan kita kekuatan, kesempatan untuk melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan ibadah salat maghrib, kemudian dilanjutkan dengan duduk dalam majelis ilmu yang alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah sampai ke bab yang ke-8, yaitu mengenai ancaman bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu dari dirinya. Apa yang dimaksud dengan menyembunyikan ilmu, jamaah sekalian? Karena ada beberapa di antara ancaman yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW bagi orang-orang yang menyembunyikan ilmu dari dirinya. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man su'ila an ilmin fakatamahu uljima yaumal qiyamati bilijamin minan nar." Barang siapa yang ditanya sesuatu lalu dia menyembunyikannya, maka pada hari kiamat Allah Subhanahu wa taala akan mengikat orang tersebut, kemudian akan dikekang dengan satu tali dari api neraka. Di dalam hadis yang lain Rasulullah SAW bersabda, "Ma min rajulin yahfadhu ilman fayaktumuhu illa utiya bihi yaumal qiyamati muljaman bilijamin minan nar." Tidaklah seorang yang menghafal suatu ilmu lalu dia menyembunyikannya, kecuali pada hari kiamat dia akan digiring dalam keadaan terikat, terkekang dengan tali yang terbuat dari api neraka. Ini kata Rasulullah SAW mengancam orang-orang yang memiliki ilmu. Di awal pembahasan kita di dalam kitab Targhib wa Tarhib, kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menuntut ilmu, untuk banyak-banyak melangkahkan kaki ke majelis ilmu, kemudian menjaga daripada setiap adab-adabnya, kemudian hendaknya menjadikan ilmu itu menghiasi dirinya. Maka di bab yang akan kita bahas ini Rasulullah SAW mengancam bagi mereka orang-orang yang mengetahui tentang ilmu agama kemudian dia menyembunyikan daripada ilmu yang dia miliki. Maksudnya bagaimana? Maksudnya ketika ilmu itu dibutuhkan, apakah perlunya ditanyakan, apakah karena dia melihat kekurangan atau kesalahan dan kekeliruan dari masyarakatnya, maka hendaklah dia menyampaikan kepada orang-orang yang belum paham. Ini maksud menyembunyikan ilmu. Ya. Di dalam hadis yang selanjutnya Rasulullah SAW bersabda, "Man katama ilman aljamahullah yaumal qiyamah bilijami minan nar." Siapa yang menyembunyikan ilmu, maka Allah akan membungkam mulutnya pada hari kiamat dengan penutup dari api neraka. Kemudian yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, juga Rasulullah SAW bersabda, "Masalul ladzi yata'allamul ilma thumma
la yuhaddisu bihi kamithli alladhi yaknuzul kanza summa la yanfaquhu minhu. Perumpamaan orang-orang yang menuntut ilmu lalu ia tidak menyampaikannya seperti orang yang menumpuk-numpuk harta dan tidak mengeluarkan zakatnya. Di jamaah sekalian, orang-orang yang tidak membayar zakat, maka kelak pada hari kiamat harta yang dia tumpuk itu akan dililitkan di badannya, di tubuhnya, dan berupa api neraka yang Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi dirinya. Sama halnya dengan orang-orang yang sudah belajar, yang sudah memiliki pemahaman ilmu, kemudian dia menyembunyikan atau dia tidak mau menyampaikan kepada orang lain, maka ilmu yang dia miliki ya akan membahayakan bagi dirinya. Jadi ketika kita duduk dalam majelis ilmu, kita mendapatkan ilmu, kita memahaminya, kita mengamalkannya, kemudian kita menyampaikan kepada orang lain, menyebarkan ilmu, menyampaikan daripada apa yang kita ketahui dari agama ini ya, berdasarkan apa yang sudah kita bahas dari hadis-hadis yang sudah kita bahas, maka menyampaikan daripada ilmu merupakan hal yang sama pentingnya ya, ketika seseorang itu ya belajar ilmu, sama bagusnya, sama pentingnya. Orang yang belajar ilmu dengan orang yang menyampaikan ilmu sama pentingnya ya. Maka hendak para kaum muslimin yang mendengarkan daripada setiap ceramah, khutbah, kajian, menyampaikan daripada nasihat-nasihat yang dia dengar kepada keluarganya, kepada orang yang ada di sampingnya, atau mungkin kepada temannya. Mungkin kita melihat di antara teman-teman kita yang dalam tata cara sholat misalnya masih ada kekeliruan, maka kita memberikan nasihat kepada mereka. Bukan berarti kita menggurui mereka. Ini adalah bentuk salah satu kewajiban yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita semua. Ketika kita enggan untuk memberikan nasihat, ketika kita enggan, malu ya, bahkan tidak mau menyampaikan nasihat kepada saudara-saudara kita misalnya, maka kita termasuk di antara orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW yang akan diikat oleh ikatan tali kekang yang terbuat daripada api neraka ya. Jadi jemaah sekalian, menuntut ilmu wajib, dan menyampaikan ilmu kepada orang lain juga hukumnya wajib. Mungkin ada di antara keluarga kita yang belum menutup aurat misalnya, sampaikan kepada mereka. Tugas kita bukan ya menjadi hakim, kemudian ketika kita menyampaikan nasihat kepada orang lain, kemudian ketika orang lain tidak mau menerima, kemudian kita marah. Tugas kita hanyalah menyampaikan ya. Mau dia terima atau tidak terima, dia rela atau tidak rela, dia ridho atau tidak ridho, maka hendaknya kita berusaha untuk memberikan nasihat kepada sesama muslim ya. Menyampaikan ilmu adalah merupakan keutamaan yang sangat besar, dan menahan atau menyembunyikan daripada ilmu adalah di antara dosa-dosa besar. Jemaah sekalian, hadis-hadis yang telah kita baca ini merupakan di antara ancaman, bahkan menunjukkan di antara haramnya menyembunyikan ilmu. Ketika seseorang diwajibkan untuk menuntut ilmu, kemudian mencarinya dengan cara yang benar, dan kita diperintahkan untuk menyebarkannya, dan kita haram hukumnya menyembunyikan daripada ilmu yang kita miliki. Namun jemaah sekalian, yang menjadi pertanyaannya adalah ilmu seperti apakah yang tidak boleh disembunyikan? Karena ada di antara ilmu ya yang memang harus disembunyikan ya, dan tidak boleh untuk dipelajari ya. Jangankan disebarkan ya jemaah sekalian, dipelajari saja tidak boleh. Di antaranya yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala, bahwa di antara ilmu yang tidak boleh dipelajari dan tidak boleh disebarkan ya, dipelajari saja tidak boleh apalagi disebarkan, yaitu ilmu sihir ya. Ada di antara ilmu yang tidak boleh
tidak boleh disebarkan. Atau mungkin ada di antara ilmu yang nanti menimbulkan fitnah atau pemahaman yang disalahgunakan, sama halnya seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW kepada Muaz. Kata Rasulullah SAW, wahai Muaz, tahukah engkau apa hak Allah terhadap hambanya, dan apa hak seorang hamba kepada Tuhannya? Kemudian kata Muaz, Allahu wa rasuluhu a'lam, hanya Allah dan Rasulnya yang tahu. Kemudian Rasulullah SAW bersabda, haqqallahu 'alal ibad ay ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'a. Hak Allah Subhanahu wa taala atas seorang hamba adalah dia beribadah kepada Allah kemudian tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu haknya Allah, diibadahi dan tidak diduakan, tidak disekutukan. Kemudian kata Rasulullah, wa haqqal ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'a. Hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata Muaz, ya Rasulullah, bolehkah ilmu ini saya sampaikan kepada manusia sebagai berita gembira kepada mereka? Karena Allah Subhanahu wa taala tidak berhak memberikan azab kepada seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Rasulullah? La tubashshirhum fayatawakkilu. Kata Rasulullah, jangan kau sebarkan ini. Karena apa? Dikhawatirkan mereka tidak mau melakukan perbuatan amal soleh. Jadi mereka merasa cukup dengan tidak menyekutukan Allah. Jadi tidak boleh disebarkan karena menimbulkan bisa menimbulkan pemahaman yang keliru nantinya. Tapi ini adalah janji Allah Subhanahu wa taala yang pada saat ini ilmu ini juga sampai kepada kita. Artinya apa? Ketika kita menyampaikan nasihat juga harus melihat orang yang kita nasihati. Artinya tidak semua ilmu itu ketika ditanyakan kepada kita semuanya kita berikan kepada mereka. Maka ketika kita menasehati orang, melihat kondisi seseorang itu siap menerima nasihat ataukah tidak. Sama seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadis Muaz ini. Rasulullah SAW melarang Muaz untuk menyampaikan kabar gembira ini, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memiliki hak terhadap hamba-hambanya, yaitu seorang hamba beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan tidak menyekutukannya. Dan hak seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala adalah Allah Subhanahu wa taala tidak akan mengazab seorang hamba yang tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi seperti itu jemaah sekalian. Jemaah sekalian, ada di antara ilmu-ilmu yang harus disampaikan kepada kaum muslimin. Kata Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, ketika ditanyakan tentang masalah seperti ini, kata beliau, menyembunyikan ilmu itu dengan cara tidak memberikannya ketika dibutuhkan untuk dijelaskan. Maksudnya adalah ketika dalam suatu kondisi kita mengetahui adanya kekeliruan di dalam beragama dari saudara-saudara kita, hendaknya kita tidak menutup mata, tidak menutup mata terhadap kekeliruan-kekeliruan yang mereka kerjakan. Dari perbuatan-perbuatan dosa besar, dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita punya waktu untuk memberikan nasihat kepada dirinya. Apalagi itu di antara orang-orang terdekat kita. Apalagi itu adalah termasuk orang-orang yang ada di dalam rumah kita. Maka kita memiliki kewajiban untuk menyampaikan ilmu kepada mereka. Kata beliau,
memberikan nasihat kepada mereka, apakah ketika mereka bertanya secara langsung ataukah ketika mereka itu melakukan satu kekeliruan. Ya, maka kita harus menyampaikan ilmu, tidak boleh menyembunyikannya. Ya, tidak boleh menyembunyikannya. Ya, pernyataan dengan keadaan contohnya adalah ketika seseorang melakukan kesalahan-kesalahan di dalam bersuci misalnya, ketika melakukan kesalahan-kesalahan di dalam sholat, di dalam membayar zakat, di dalam melaksanakan puasa, berhaji, berbakti kepada orang tua, menyambung hubungan silaturahim, maka pada waktu itu kita wajib hukumnya memberikan nasihat kepada mereka. Mungkin anak-anak kita sholatnya masih belum benar misalnya, maka kita selaku orang tua yang sudah belajar memberikan pemahaman kepada mereka agar memberikan contoh, memberikan pembelajaran kepada mereka bagaimana tata cara sholat yang baik dan benar. Ya. Ketika mereka keliru dalam melakukan ibadah puasa misalnya, karena jemaah sekalian, banyak di antara kaum muslimin yang hari ini melakukan ibadah puasa, tapi puasanya tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebabkan ada di antara mereka yang meyakini, salah satu contohnya misalnya di bulan suci Ramadan. Ketika mereka masuk di bulan suci Ramadan, mereka meyakini puasa Ramadan itu hanya wajib bagi diri mereka, itu hanya 3 hari. Sisanya itu tidak wajib. Maka ketika kondisi ini berlaku atau terjadi di dalam keluarga kita, maka kita selaku orang yang sudah belajar mempunyai kewajiban untuk memberikan nasihat kepada mereka. Atau mungkin ada di antara keluarga kita yang tidak tahu membayar zakat, atau mungkin tidak membayar zakat, padahal dia di antara termasuk orang-orang yang mempunyai kewajiban untuk mengeluarkan zakat. Maka kita orang-orang yang sudah belajar memberikan nasihat kepada mereka agar mengeluarkan zakat, atau yang sudah mengeluarkan zakat diberitahu bagaimana tata cara mengeluarkan zakat yang baik dan yang benar. Ada juga di antara orang-orang yang bertanya secara langsung, jamaah sekalian. Ada di antara orang-orang yang bertanya secara langsung. Maka ketika kita mengetahui tentang ilmu yang ditanyakan oleh dirinya, maka kita punya kewajiban untuk menjawab pertanyaan tersebut sesuai dengan kemampuan kita. Tidak boleh menyembunyikan daripada ilmu. Jadi kita sudah belajar, kita sudah memahami 1-2 ayat, maka apa yang kita pahami disampaikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, agar kita tidak termasuk di antara orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW, dimasukkan ke dalam neraka. Kemudian jemaah sekalian, di dalam bab yang selanjutnya, di dalam bab yang ke-9, yaitu ancaman berilmu tapi tidak beramal dengan ilmu yang dia miliki, dan mengatakan sesuatu yang tidak dikerjakan. Ini lebih parah lagi jemaah sekalian. Ada di antara orang-orang yang sudah belajar, akan tetapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dia belajar tapi dia tidak mengamalkan ilmu yang dia pelajari. Dan ini di antara perbuatan yang paling buruk. Kalau orang yang tidak mau belajar agama, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mereka itu seperti binatang ternak. Orang yang tidak mau belajar agama, mereka dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti binatang ternak. Sedangkan orang yang sudah belajar tapi dia tidak mengamalkan ilmunya, dia lebih rendah daripada binatang ternak. Itu ancaman dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua yang sudah melakukan suatu perjalanan dari rumah menuntut ilmu. Maka harapan terbesar bagi para penuntut ilmu adalah mengamalkan ilmu yang dia miliki. Ketika dia belajar tentang adab,
maka amalkan ilmu adabnya itu. Ketika belajar tentang ilmu Al-Quran, maka sering-seringlah memegang dan membaca, mentadaburi daripada Al-Quran. Sudah tahu tentang keutamaan membaca Al-Quran bagaimana, tapi dia tidak mengamalkannya misalnya. Dia sudah tahu bagaimana keutamaan sholat sunnah, tapi dia enggan untuk melaksanakannya. Dia sudah tahu tentang keutamaan menuntut ilmu, tapi dia bermalas-malasan di dalam menuntut ilmu, tidak semangat. Maka ini diantara orang-orang yang diancam oleh Rasulullah SAW. Ya. Rasulullah SAW senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan banyaknya doa yang disampaikan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, yaitu tentang permohonan agar diberikan ilmu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bahkan Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan kepada Rasulullah untuk minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, yaitu agar ditambahkan kepadanya ilmu. Allah menyuruh Rasul kita agar dia meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar ditambahkan ilmunya. Apa kata Allah Subhanahu Wa Taala? Wa qul Rabbi zidni ilma. Wahai Muhammad, katakan, wahai Tuhanku, tambahkan kepadaku ilmu. Dan di dalam Al-Quran itu Allah Subhanahu Wa Taala tidak pernah menyuruh seorang Rasul itu, menyuruh Nabi kita Muhammad SAW untuk minta tambahan, kecuali meminta tambahan ilmu. Ya, ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di di dalam tafsirnya. Ya. Rasulullah SAW di dalam hadis yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, At-Tirmizi dan An-Nasa'i, dari Zaid bin Arqam, bahwasanya Rasulullah SAW berdoa. Rasul mengatakan, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsha' wa min nafsin la tashba' wa min da'watin la yustajaba laha. Kata Rasulullah, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak khusyuk, dari nafsu yang tidak pernah kenyang, dan dari doa yang tidak mustajab. Ini Rasulullah SAW meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala, ya, agar diberikan kepada beliau ilmu. Bahkan beliau berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Ya. Salah satu ilmu yang tidak bermanfaat adalah ketika ilmu itu tidak diamalkan, tidak bermanfaat. Ibaratnya kita punya alat yang canggih, tapi kita tidak gunakan alat itu. Itu. Jadi sia-sia, tidak bermanfaat bagi dirinya. Ya. Rasulullah SAW berlindung daripada ilmu yang tidak bermanfaat. Maka kita juga harus sering-sering meminta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar berlindung dari ilmu yang tidak bermanfaat, ilmu yang tidak mendatangkan ketenangan, ilmu yang justru menjauhkan daripada persatuan, ilmu yang justru dapat menyebarkan fitnah misalnya, dirinya menjadi sebab sumber fitnah misalnya, karena ilmu yang tidak bermanfaat. Syekh Abdurrahman An-Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan bahwa ada 4 macam ilmu yang tidak bermanfaat. Kata beliau, ada 4 macam ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi kita harus berhati-hati dengan 4 hal ini, kata beliau. Yang pertama adalah ilmu yang 100% tidak bermanfaat dan sangat berbahaya, yaitu adalah ilmu sihir, kata beliau. Ilmu sihir 100% tidak bermanfaat. Karena ketika orang sudah terjerumus kepada perbuatan-perbuatan seperti ini, dia diancam oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk tidak masuk surga, meskipun dia seorang alim, meskipun dia seorang abid, meskipun dia seorang
orang yang soleh misalnya, tapi dia adalah seorang pelaku sihir atau orang-orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, maka dia terancam di antara orang-orang yang tidak akan masuk surga. Ya, tidak akan masuk surga. Makanya hati-hati jemaah sekalian, bagi kita yang belum sadar tentang perkara-perkara ini, masih pakai-pakai jimat, masih pakai-pakai penglaris, ya, masih percaya-percaya dukun, ya. Sekarang katanya ada yang lagi viral, ya, tentang cek khodam, ya, secara online itu berbahaya jemaah sekalian, ya, berbahaya. Ya, silahkan ketik nama, kemudian kirim, kemudian nanti akan dikasih tahu khodamnya dia itu. Apa itu khodam? Ya, jin. Ya. Untuk apa? Kita bertanya kepada dukun. Ketika kita bertanya kepada dukun jamaah sekalian, 40 hari sholat kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita datang saja, kita datang ke dukun, ya, tukang sihir, tukang peramal, kita datang saja, 40 hari sholat kita tidak diterima. Ketika kita percaya dengan apa yang disampaikan oleh dukun tadi itu, maka kita sudah mengingkari terhadap risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Ya. Jadi hati-hati, ya, jangan ikut-ikut rame. Ketika diposting cek ini, cek itu, cek ini, cek itu, ya, karena sekarang juga ternyata dukun itu tidak seperti dulu-dulu yang tinggal di hutan-hutan, ya. Sekarang dukun-dukun sekarang sudah menyebar di media sosial, bukan di dunia nyata lagi, tapi di dunia maya, ya. Dan orang-orang yang sudah belajar hendaknya berhati-hati, jangan bergampang-gampangan tentang perkara syirik ini, ya. Jadi jemaah sekalian, ilmu yang tidak bermanfaat adalah, atau mungkin dikategorikan sebagai ilmu yang berbahaya, yaitu adalah ilmu sihir. Kemudian yang kedua, kata Syekh As-Sa'di, adalah sibuk mempelajari ilmu dunia, ilmu pengetahuan yang hukumnya asalnya adalah mubah, ya, sekolah mempelajari ilmu tentang, ya, dunia, perdagangan, pertanian dan lain sebagainya, ya, ilmu dunia, dan asalnya adalah mubah, boleh, tidak menjadi masalah. Belajar bagaimana caranya, ilmu tentang membangun satu bangunan, apa yang disebut, ya, arsitek misalnya, teknik sipil, atau ilmu pertanian misalnya, ilmu peternakan, dan banyak ilmu-ilmu dunia. Dan kita boleh untuk, ya, belajar mencari ilmu tersebut. Akan tetapi kesibukan tersebut menjadikan dia lalai dari hal-hal yang bermanfaat untuk kehidupannya. Misalnya kesibukan tersebut menyebabkan orang tersebut lalai untuk menghadiri sholat jamaah misalnya bagi laki-laki tanpa uzur, ya. Atau menuntut ilmunya itu menyebabkan dia tidak mempelajari ilmu agama misalnya, tidak ada waktu untuk mempelajari ilmu agama, maka ilmu yang sedang dia cari tidak bermanfaat bagi dirinya, ya. Jadi tadi yang pertama adalah ilmu yang berbahaya dan tidak bermanfaat. Yang pertama kata Syekh As-Sa'di adalah ilmu sihir. Yang kedua adalah mempelajari ilmu dunia tapi lalai dengan perkara-perkara yang wajib di dalam syariat. Atau yang ketiga kata beliau, yaitu mempelajari ilmu syar'i, ilmu agama, duduk majelis ilmu, ya, mungkin sekolah di pesantren, sampai mungkin, ya, ke tanah Arab ke sana misalnya belajar, ya, mempelajari Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW, namun dia tidak mengamalkannya, maka ilmunya tidak bermanfaat, bahkan dapat mencelakai daripada dirinya. Itu sudah 3, ya, ilmu agama yang dia pelajari tapi dia tidak mengamalkannya. Yang keempat kata beliau, menyibukkan diri dengan ilmu-ilmu modern atau ilmu-ilmu ilmu dunia,
seperti mungkin ilmu biologi, fisika dan lain sebagainya, sehingga menyebabkan dirinya cuek dan berpaling dari mempelajari ilmu agama. Ini dia. Jadi ilmunya tidak bermanfaat. Maka saya pernah melihat mengutip satu perkataan dari mantan presiden B.J. Habibie. Beliau adalah orang yang sangat cerdas, tapi di akhir-akhir kehidupannya kata beliau, di antara ilmu yang paling penting adalah mempelajari ilmu agama. Jadi ilmu yang dia pelajari sebelumnya itu, yang bisa membuat pesawat dan lain sebagainya, itu kalau dibandingkan dengan ilmu agama, maka ilmu agama itu jauh lebih penting. Karena ilmu agama ini, kata beliau, yang akan menemani seseorang sampai ke alam selanjutnya. Sedangkan gelar profesor, doktor, hanya sampai di batu nisan saja. Hanya sampai di batu nisan saja. Bahkan ada di antara orang yang batu nisannya tidak ditaruh gelarnya, yang sekolahnya sudah S1, S2, S3, ketika ditaruh di batu nisannya hanya namanya saja, gelarnya tidak dibawa. Itu menandakan bahwa ilmu dunia itu tidak akan ada bandingannya. Ilmu akhirat itu kalau dibandingkan dengan ilmu dunia, ilmu akhirat jauh lebih baik. Maka orang-orang yang mempelajari ilmu dunia kemudian lalai, bahkan enggan, tidak mau belajar ilmu agama, ilmu yang dia pelajari pada saat itu tidak bermanfaat bagi dirinya. Tidak bermanfaat bagi dirinya. Ini yang disebutkan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullahu taala. Lalu jamaah sekalian, di dalam hadis yang selanjutnya dari Usamah bin Zaid, bahwa dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yuja'u bi rajulin yaumal qiyamah fayulqa fin nar fatandaliqu aqtabuhu fayaduru kama yadurul himari biraha'u fatajtami'u ahlun nari alaihi fayaqulu ya fulan ma sya'nuk alaysa kunta ta'muru bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar qala kuntu amurukum bil ma'ruf wa la atihi wa anhaakum 'anil syarri wa atihi. Seorang laki-laki, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, didatangkan pada hari kiamat, lalu dia dicampakkan ke dalam neraka, maka usus-ususnya keluar dengan cepat, ususnya keluar, lalu dia berputar-putar dengannya seperti keledai yang berputar-putar pada tambatan talinya, berputar-putar. Jadi ususnya keluar, kemudian dia mengelilingi ususnya itu. Kemudian kata Rasulullah, lalu penduduk neraka mengelilinginya. Kemudian mereka mengatakan, wahai fulan, ada apa denganmu? Bukankah kamu dahulu beramar ma'ruf nahi mungkar? Dia menjawab, aku beramar ma'ruf kepada kalian, sementara aku sendiri tidak melakukannya, dan aku menyebutkan tentang perkara-perkara, melarang kalian untuk melakukan perkara-perkara yang mungkar, akan tetapi aku sendiri melakukannya. Jemaah sekalian, ini diantara nasihat bagi orang-orang yang menuntut ilmu, dan diantara orang-orang yang memberikan nasihat. Jangan sampai kita diantara orang-orang yang menyampaikan nasihat ini justru diantara orang-orang yang terdepan di dalam melakukan maksiat. Para dai, para imam, para khatib, para penceramah yang pintar berbicara, akan tetapi dia tidak pintar dalam mengamalkan apa yang dia ucapkan. Maka ini ancaman yang sangat berat, jemaah sekalian. Maka seperti yang dikhawatirkan oleh para ulama, para ulama itu sangat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, sangat khawatir ketika kelak orang-orang yang duduk mendengarkan ilmu, mereka semua berada di surga, sedangkan dia atau orang yang berbicara
sengsara di dalam neraka. Disebabkan karena apa? Disebabkan karena dia tidak melaksanakan daripada apa yang dia bicarakan. Dia menasihati orang untuk berbuat baik, tapi dia tidak melakukan perbuatan tersebut. Dia melarang orang untuk melakukan perbuatan maksiat, tapi dia justru di antara orang-orang yang terdepan melakukan perbuatan maksiat. Maka ini juga nasihat bagi diri saya pribadi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan kepada kita semua untuk bisa menjalankan amal ibadah, untuk menjalankan agama ini, ya, terlebih-lebih terhadap apa yang sudah kita sampaikan kepada orang lain. Ya, Allah Subhanahu wa taala dapat memudahkan kita di dalam melaksanakan amal tersebut. Dan Allah Subhanahu wa taala dapat membantu kita dari menjauhi amalan-amalan mungkar yang kita pernah menasihatkan kepada orang untuk ditinggalkannya. Ya. Kita melarang orang untuk berbuat maksiat, kita sendiri yang paling rajin bermaksiat. Nauzubillahi min zalik. Maka jemaah sekalian, hadis ini menunjukkan ancaman yang keras. Mereka orang-orang yang beramar ma'ruf nahi mungkar, ya, yang berdakwah kepada kebaikan dan melarang daripada keburukan, tapi ternyata dia di antara orang-orang yang berbalik daripada ucapannya. Allah Subhanahu wa taala mengancam di dalam Al-Qur'an, di dalam Quran surat As-Saff, Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang-orang yang beriman, mengapa kamu mengucapkan apa yang kamu tidak lakukan? Ini ancaman berat jemaah sekalian, ya. Kata Allah, kabura maqtan 'indallah an taqulu ma la taf'alu. Betapa besarnya kemurkaan Allah Subhanahu wa taala, ya, kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tidak mereka kerjakan. Jadi jemaah sekalian, hendaklah di antara kita berusaha mengamalkan dari ilmu yang kita pelajari, dari ilmu yang pernah kita nasihatkan kepada orang. Setiap kita mendapatkan ilmu, maka kita berusaha untuk mengamalkannya, berlomba-lomba untuk mengamalkannya sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Ya. Jangan kita di antara termasuk orang-orang yang merugi. Ya, merugi tidak mau belajar agama, merugi orang yang belajar agama kemudian tidak mengamalkannya, sama-sama ruginya jemaah sekalian. Maka hendaklah di antara kita berlomba-lomba. Ya, kita semua sekarang ini sedang berlomba. Belum tentu orang yang bicara di depan lebih baik amalnya daripada orang-orang yang duduk di bawah mendengar. Ya. Bisa jadi Bapak Ibu sekalian lebih cepat masuk di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala daripada orang yang sedang berbicara. Ya. Karena di antara kita semuanya sama-sama sedang berlomba. Sama-sama sedang berlomba menuju Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ketika kita berlomba, tidak ada di antara orang-orang yang berlomba itu yang mau, ya, membiarkan orang lain yang mendahuluinya. Ya. Kita pusing dengan urusan orang lain, kita pusing dengan peserta yang lain. Yang seharusnya kita lakukan adalah sibuk dengan urusan diri sendiri. Dalam arti kita sibuk mengamalkan apa yang kita tahu. Ya. Tidak perlu kita sibuk dengan kesalahan-kesalahan orang lain. Ya. Hendaklah kita sibuk dengan beramal menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Setiap kita mendapatkan ilmu, maka kita berusaha untuk mengamalkannya. Dan jangan pula kita berkata, kalau begitu saya tidak mau menuntut ilmu. Karena ketika menuntut ilmu nanti malah saya terancam mendapat siksa di neraka karena tidak mengamalkan ilmu. Maka ini di antara bisikan-bisikan yang disampaikan oleh iblis. Ya. Ada bisikan-bisikan yang kalau begitu saya tidak mau belajar. Semakin saya belajar, semakin banyak tahu. Wah, nanti saya takut kalau saya tidak bisa mengamalkannya. Maka tadi yang dikatakan jemaah sekalian, orang yang tidak belajar atau tidak mau belajar itu ibarat seperti Allah Subhanahu wa taala menyebutkan seperti binatang. Kita tidak mau disebut seperti binatang. Tapi orang yang sudah belajar kemudian tidak mengamalkan ilmunya, dia lebih rendah daripada binatang. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Kullama ulqiya fiha faujun
sa'alahum. Setiap kali sekelompok manusia dilemparkan ke dalam api neraka itu, sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Ya. Kemudian malaikat-malaikat itu bertanya kepada mereka, apakah tidak pernah datang kepada kalian orang-orang yang memberikan nasihat, yang memberikan peringatan? Ya. Jadi setiap kali ada orang yang dilemparkan ke dalam neraka, para malaikat itu akan bertanya kepada mereka, ya, alam ya'tikum nadhir. Ya. Bukankah dahulu pernah ada orang yang memberikan nasihat kepadamu? Ya. Lalu kenapa engkau tidak mengambil manfaat dari nasihat yang mereka sampaikan? Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Rasul. Allah Subhanahu wa taala sudah menurunkan Al-Qur'an, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Banyak di antara orang-orang yang memberikan nasihat, tapi kenapa bisa engkau masuk ke dalam neraka ini? Ya, malaikat bertanya-tanya. Maka tidak ada alasan kita untuk tidak belajar, jamaah sekalian. Hendaklah kita memperbaiki daripada amalan kita. Bisa jadi amalan-amalan kita ternodai, rusak, karena kita tidak menuntut ilmu, kita tidak tahu. Ya. Jangan sampai amal ibadah yang kita lakukan sia-sia di sisi Allah Subhanahu wa taala, karena kita tidak menuntut ilmu. Banyak di antara orang-orang yang melakukan salat, kata Rasulullah, bahkan ada yang sittina sanah, 60 tahun menjalankan salat, tapi apa kata Rasulullah? Satu pun salatnya tidak diterima. Ya. Apa sebabnya? Karena dia jahil, jamaah sekalian. Dia tidak mau mencari tahu bagaimana tata cara salat yang baik dan benar. Dia tidak memperbaharui daripada keimanannya. Dia malas untuk menuntut ilmu, sehingga apa? Amal ibadah yang dia lakukan selama dia hidup tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah sekalian, ini merupakan nasihat bagi kita semua. Ya, tidak menuntut ilmu itu salah. Ya. Ketika kita menuntut ilmu lalu kita tidak mengamalkannya, itu pun sangat salah. Jadi hendaklah di antara kita menuntut ilmu dan kita berusaha dan meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala agar dimudahkan di dalam beramal. Jemaah sekalian, semoga ini dapat memberikan nasihat kepada kita, ya, dan insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan ke depan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan bimbingan kepada kita semua, agar Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya kepada kita semua, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menghindarkan setiap diri-diri kita dari ilmu yang tidak bermanfaat, ya, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari segala keburukan-keburukan yang dapat menodai daripada amal soleh yang kita kerjakan. Kita tutup pertemuan kita dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.